saya akan menjelaskan tentang isu-isu kesetaraan gender dalam konseling dengan mata kuliah BK Multibudaya. Pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak kesempatan serta perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan konseling. Dalam konteks konseling, kesetaraan gender berarti setiap klien tanpa memandang jenis kelamin diperlakukan dengan adil dan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, pengaruh isu kesetaraan gender dalam proses konseling. Isu kesetaraan gender dapat mempengaruhi proses konseling dalam berbagai cara, antara lain: pertama, bias konselor. Konselor mungkin memiliki pandangan atau nilai-nilai tertentu yang dipengaruhi oleh budaya patriarki atau stereotip gender. Misalnya, menganggap perempuan lebih emosional atau laki-laki harus selalu kuat. Kedua, peran sosial dan harapan gender. Klien sering kali menghadapi tekanan sosial berdasarkan peran gender tradisional. Misalnya, perempuan diharapkan menjadi pengasuh utama sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah. Hal ini dapat menimbulkan konflik identitas atau stres. Ketiga, ketidaksetaraan kekuasaan dalam relasi. Dalam hubungan rumah tangga atau pekerjaan, ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi sumber masalah yang dibahas dalam konseling, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan di tempat kerja. Terus keempat, ada hambatan akses terhadap layanan konseling. Beberapa kelompok gender, terutama perempuan di masyarakat tradisional atau komunitas LGBT, mungkin kesulitan mengakses layanan konseling karena stigma atau diskriminasi. Lalu, strategi konselor dalam mengatasi isu kesetaraan gender. Untuk memastikan proses konseling berjalan adil dan efektif, konselor perlu menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri, self awareness. Konselor harus menyadari bias pribadi terhadap gender dan berusaha menetralisirnya agar tidak mempengaruhi hubungan konseling. Kedua, menggunakan pendekatan sensitif gender. Konselor harus memahami perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi, serta memperhitungkan hal tersebut dalam proses konseling. Dan ketiga, menciptakan ruang aman, safe space. Klien harus merasa aman untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut untuk dihakimi berdasarkan gender, orientasi seksual, atau identitas gendernya. Terus keempat, memberdayakan klien. Nah, konselor dapat membantu klien mengenali potensi dan kekuatannya untuk melawan ketidakadilan atau ketimpangan yang dialami akibat peran gender. Dan kelima, mengintegrasikan perspektif feministik atau multikultural, yang dimana pendekatan ini membantu konselor melihat hubungan antara pengalaman pribadi klien dengan struktur sosial yang lebih luas. Dan keenam, terakhir, mengadvokasi kesetaraan gender. Konselor juga dapat berperan aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender ini di lingkungan kerja, sekolah, atau masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa poin-poin penting yang dapat kita bahas dalam isu-isu dalam kesetaraan gender dalam konseling. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.